Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bapak Sunarman Sukamto selaku Staf Ahli Mada Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan. Selamat siang Pak Sunarman, apa kabar Pak? Selamat siang Mas Pak Paham. Kabar sehat? Baik, Pak Sunarman, kalau kita berbicara mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas, ini tentu skupnya sangat luas sekali ya, mulai dari ekonomi, kemudian sosial, dan juga sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Kita akan mengupas itu satu persatu, namun sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana dengan akses informasi bagi penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang saat ini masih minim dengan literasi digital dan juga minim sekali dengan akses informasi, Pak. Ya, betul. Hanya di kota-kota besar, khususnya di ibu kota, teman-teman penyandang disabilitas yang relatif bisa mendapatkan akses informasi yang memadai, di mana sudah ada juru bahasa isyarat. Teman-teman juga relatif bisa membaca informasi dalam bentuk teks. Kemudian juga teman-teman yang disabilitas netra bisa dengan braille atau bisa dengan screen reader. Tetapi untuk teman-teman di daerah, aksesibilitas informasi ini memang masih minim. Dan ini masih menjadi PR kita bersama agar pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait bisa memastikan ada sumber daya yang dialokasikan untuk aksesibilitas informasi bagi teman-teman disabilitas, terutama untuk teman-teman tuli, kemudian teman-teman yang disabilitas netra. Baik, semoga pemerintah juga bisa membuat regulasi baru ya agar penyandang disabilitas juga mengerti gitu apa yang sedang update sekarang dan juga bisa mengantisipasi situasi saat ini di pandemi COVID-19. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana dengan skup ekonomi dari penyandang disabilitas karena mungkin banyak penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaannya dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan pemenuhan hak ekonomi mereka, Mas? Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi teman-teman penyandang disabilitas itu memang terdampak paling signifikan ya terkait kehidupan sosial ekonominya. Tentu pemerintah dalam hal ini ketika menyusun skema program bantuan sosial dan ekonomi mengantisipasi atau memberikan afirmasi juga untuk bantuan sosial dan pemulihan ekonomi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Hanya tantangannya memang di ketersediaan data yang valid, Mas. Dan juga bagaimana katakanlah asosiasi atau organisasi profesi termasuk asosiasi UMKM selama ini memang belum banyak bersentuhan dengan teman-teman penyandang disabilitas, sehingga bisa dibilang relatif kecil teman-teman yang sudah tersentuh, tetapi kita sedang mengakselerasi agar data dan asesmen yang valid dan komprehensif bisa kita sediakan dengan meningkatkan partisipasi organisasi penyandang disabilitas di Indonesia nanti. Baik, selain melakukan pendataan, apakah ada pelatihan keterampilan khusus bagi para penyandang disabilitas agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, atau mungkin bisa bersaing dengan orang normal pada umumnya? Ya, kalau pelatihan memang karena pandemi, Mas, memang beberapa pelatihan yang sifatnya offline itu memang menjadi ada pembatasan ya, karena memang kita harus membatasi beberapa pertemuan offline, tetapi beberapa kegiatan yang sifatnya literasi keuangan, kemudian juga pelatihan tentang pemasaran online, kemudian juga bagaimana mengenali pasar atau pemetaan pasar yang bisa dilakukan dengan online itu dilakukan, Mas. Beberapa pelatihan offline tetap diberikan, tetapi memang ada keterbatasan karena memang pandemi.
Baik. Jadi pelatihan Kemudian pun ya, kemudian juga program ini Mas, bantuan ekonomi produktif, programnya Kementerian Koperasi UKM ya, yang 2,4 juta setiap bulan itu yang menyasar pelaku UMKM. Teman-teman penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari pihak yang dipersilahkan untuk mengajukan bantuan bagi yang terdampak. Dan beberapa informasi dari daerah sudah memastikan bahwa teman-teman penyandang disabilitas juga sudah mendapatkan bantuan ekonomi produktif ini, Mas. baik, jadi sudah ada bantuan ekonomi produktif ya agar mereka setidaknya bisa bertahan gitu di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini ya Mas ya? Ya, belum. Ya, sudah tapi belum merata juga. Meskipun belum Oke. merata tapi sudah. Baik, kemudian di tengah pandemi COVID-19 mereka kan pasti belum begitu banyak ya yang mengetahui situasi kita saat ini, efeknya, dampaknya juga bagi tubuh mereka. Lalu perlindungan apa saja yang diberikan bagi para penyandang disabilitas agar mungkin suatu saat ada yang terpapar, mereka akan tercover gitu oleh sebuah sistem yang diberikan oleh pemerintah. Apakah sudah ada bantuan atau proteksi sendiri untuk mereka, Mas? Ya, yang pertama tentu saya sendiri beberapa kali ikut webinar di pusat maupun di daerah, di mana kita ingin memastikan bahwa mulai dari keluarga, lingkungan, sampai tim penanganan COVID setempat itu memahami kebutuhan khusus teman-teman penyandang disabilitas. Jadi mulai dari keluarga memang harus kita bangun kesadaran dan pemahaman bahwa pelindungan COVID itu dimulai dari yang unit yang paling kecil yaitu keluarga. Kemudian juga dalam skema-skema respon COVID juga kita terus memonitor, terus mendorong agar kebutuhan-kebutuhan khusus teman-teman penyandang disabilitas ini, terutama ketika kita berbicara tentang bagaimana sebetulnya social distancing, kemudian penyediaan alat bantu, itu juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas. Tetapi memang yang masih salah satu yang masih menjadi tantangan adalah masker ya. Masker ternyata di satu sisi itu memang menjadi bagian dari perlindungan diri, tetapi di sisi lain menghambat komunikasi teman-teman yang tuli, Mas. Baik. Jadi ada plus minusnya ya Mas ya? Ya, Baik. Kemudian untuk sarana dan prasarana, karena kan di pandemi COVID-19 ini mereka tidak mungkin berdiam diri saja dan hanya menerima bantuan. Apakah sarana dan prasarana seperti trotoar, kemudian fasilitas umum, kendaraan umum, sudah ramah bagi penyandang disabilitas, terutama bagi penyandang tunadaksa ataupun tunanetra? ya kalau di kota-kota besar, Jakarta, Solo, Surabaya, eh, mungkin juga Yogyakarta, aksesibilitas itu sudah relatif menjadi aspek dari perencanaan pembangunan sarana prasarana transportasi mobilitas. Kemudian juga kawan-kawan relatif sudah terbiasa untuk melakukan advokasi. Jadi di beberapa kota memang sudah ada aksesibilitas, Mas, untuk mendukung mobilitas teman-teman supaya tetap produktif di masa pandemi. Tetapi yang menjadi tantangan adalah di daerah-daerah yang teman-teman belum terbiasa melakukan advokasi, pemerintah daerah juga belum memiliki peraturan daerah, belum memiliki skema untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang transportasi dan mobilitas. Ini yang banyak laporan yang memang masih menjadi tantangan di masa pandemi ini, Mas. Baik. Pak Sunarman, saya beberapa waktu lalu sempat berkunjung dan meliput seorang penyandang disabilitas, penyandang tunanetra, yang mana dia omsetnya sama sekali tidak mengalami kenaikan, justru minus banyak sekali. Dan dia juga sekarang saat ini sedang mencari pekerjaan baru. Nah, untuk penyandang disabilitas seperti orang tersebut yang sempat saya liput itu penyandang tunanetra yang membuka panti pijat, kemudian mereka tidak tahu harus melakukan apa, tidak mempunyai basic apapun untuk mencari pekerjaan baru. Mereka harus kemana dan berbuat apa?
Ya, memang banyak laporan dari awal pandemi ya, Mas, teman-teman penyandang disabilitas netra yang mayoritas itu masih kebiasaan melakukan atau membuka layanan pijat. Ini memang karena harus social distancing, physical distancing, memang kesulitan untuk melanjutkan kegiatan ekonomi produktifnya ini, Mas. Memang tadi yang kita singgung di awal, bahwa pemerintah sebetulnya juga sudah membuka beberapa pelatihan yang masih bisa dilakukan, misalnya bagaimana pemasaran online, bagaimana ekonomi produktif dalam konteks ini memproduksi barang-barang yang dibutuhkan di masa pandemi, misalnya membuat masker, APD, atau mungkin juga bisnis kuliner, atau mungkin hal-hal yang memang selama pandemi ini masih dibutuhkan oleh masyarakat banyak, terutama mekanisme online. Nah, teman-teman sebetulnya bisa mencoba mengakses ke sana, pilihan-pilihan itu ada, walaupun memang sampai saat ini belum ada data resmi. Sebetulnya dari sekian teman-teman penyandang disabilitas netra yang terdampak ekonominya itu, berapa yang sudah tercover dengan situasi dan dengan skema program yang ada, Mas. Belum ada pendataan atau informasi yang valid. Tetapi bahwa beberapa daerah kita pantau sudah melakukan beberapa langkah untuk memberikan pengetahuan baru, keterampilan baru, memberikan bantuan ekonomi produktif, itu sudah terjadi, Mas. Baik, kita harapkan juga para penyandang disabilitas saat ini bisa bersabar dan bisa menggali potensi atau skill lainnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online ataupun offline ya, Mas ya. Ya, Baik, terima kasih untuk informasi dan waktunya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak Sunarman dan selamat kembali beraktivitas. terima kasih, Mas. Terima kasih Salam sehat kembali. untuk semuanya. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.